Salam jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, pencipta langit dan bumi, Allah yang kami sembah, kami muliakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tiba saatnya kami umat-Mu akan mendengarkan firman-Mu. Karena itu jamahlah kami umat-Mu semuanya dan berbicaralah melalui hamba-Mu dan urapi hamba-Mu dalam pemberitaan firman-Mu pada saat ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkannya. Haleluya, amin. Firman Tuhan pada hari ini akan terambil dari Mazmur 103 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dari Daud. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan menjadikan keadilan dan hukum bagi segala orang yang diperas. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia Tuhan. Tidak selalu ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita, Dia ingat bahwa kita ini debu. Adapun manusia, hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi dia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Tuhan sudah menegakkan tahtanya di surga, dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikatnya, hai pahlawan-pahlawan perkasa yang melaksanakan firman-Nya dengan mendengarkan suara firman-Nya. Pujilah Tuhan, hai segala tentaranya, hai pejabat-pejabatnya yang melakukan kehendak-Nya. Pujilah Tuhan, hai segala buatannya dan segala tempat kekuasaannya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Dari firman Tuhan ini saya mengambil sebuah topik yang berjudul 3 hal
yang tidak boleh kita lupakan. Pada suatu kali waktu, ketika saya berangkat dari rumah untuk menuju ke gereja, pada saat sampai di gereja, saya terasa dan saya merasakan bahwa kacamata saya tertinggal di rumah. Akhirnya dengan tergesa-gesa saya starter mobil dan menuju ke rumah untuk mengambil kacamata yang dikiranya tadi lupa. Begitu sampai di rumah, saya cari-cari kacamata itu dan tidak ditemukan. Saya bolak-balik di ruangan rumah, tidak ditemukan kacamata. Tapi setelah berkali-kali berupaya mencari, ternyata kacamata itu saya sudah mengenakan atau ada saya pakai. Nah, ini berarti bahwa lupa ini bisa menciptakan suatu masalah dan bisa menguras waktu, tenaga, pikiran yang seharusnya tidak perlu terjadi di dalam kehidupan kita. Ini merupakan suatu contoh saja bahwa lupa ini bisa membawa dampak yang negatif dalam kehidupan kita. Karena itu, dari ayat ini kita merenungkan topik, ada 3 hal yang tidak boleh kita lupakan. Yeremia 2 ayat 32 mengatakan, dapatkah seorang dara melupakan perhiasannya, atau seorang pengantin perempuan melupakan ikat pinggangnya? Tetapi umatku melupakan aku sejak waktu yang tidak terbilang lamanya. Ayat yang menggambarkan bahwa lupa akan Allah sudah merupakan suatu hal yang biasa bagi umat Israel. Di dalam Mazmur 103 ini memberikan suatu gambaran bahwa lupa itu bisa menciptakan situasi yang merugikan kita, dan itulah yang telah dilakukan oleh bangsa Israel pada waktu itu. Oleh karena itu, melalui pembacaan firman Tuhan ini, kita akan merenungkan 3 hal terkait dengan kelupaan itu. Dan Allah berbicara melalui firman Tuhan, melalui hambanya yang bernama Daud. Dan kita dianjurkan, umat yang percaya, supaya kita tidak melupakan hal-hal yang penting dalam hidup kita. Hal yang pertama yang tidak boleh kita lupakan adalah kita tidak boleh melupakan kebaikan Tuhan. Ayatnya yang kedua berkata, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Apakah bentuk kebaikan Tuhan yang terjadi, yang nyata atas kehidupan kita? Ayat ini mencatat bahwa kebaikan Allah yang sangat besar itu adalah dosa kita diampuni. Ayat 3a mengatakan, Dia mengampuni segala kesalahanmu. Maka atas dasar inilah kita dianjurkan oleh Tuhan untuk selalu mengingat akan kebaikan Tuhan. Karena dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan. Tanpa dosa diampuni, maka tidak ada hubungan kita dengan Tuhan. Maka kita tidak mengenal siapakah Tuhan yang kita sembah. Yesaya 59 ayat 1 sampai 2 mengatakan bahwa tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kita,
Tetapi dosa itulah yang memisahkan kita dari Allah. Mengingat akan hal itulah, apa yang telah dikerjakan oleh Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu membuktikan kebaikan Tuhan sangat besar, dan tidak ada apapun yang kita miliki untuk bisa menjawab atau membalas akan kebaikan Tuhan. Tanpa dosa diampuni, manusia tidak dapat diselamatkan. Mengapa? Karena Roma 6 ayat 23 mengatakan, upah dosa ialah maut. Tapi kasih karunia Allah itulah yang telah menyelamatkan kita semua. Kebaikan Tuhan yang pertama tadi adalah Ia mengampuni dosa kita. Kebaikan Allah yang kedua adalah Ia menyembuhkan segala penyakit kita. Ayat yang ketiga B mengatakan, ayat yang ketiga, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Kita semua setelah jatuh di dalam dosa, maka ada berbagai masalah yang kita alami dalam hidup ini. Salah satu sakit penyakit. Ada penyakit yang bisa disembuhkan melalui cara manusia, bisa pergi ke dokter, minum obat tradisional, dan berbagai cara yang bisa dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan kesembuhan itu. Tetapi ada penyakit-penyakit yang tidak bisa disembuhkan kecuali karena pertolongan Tuhan. 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus telah mati di atas kayu salib, bukan saja mengampuni dosa dan kesalahan kita, tetapi juga menyembuhkan segala penyakit kita. Itulah sebabnya firman Tuhan mengatakan bahwa oleh bilur-bilurnya kamu sudah sembuh dari segala penyakitmu. Itulah alasan kedua mengapa kita mengingat kebaikan Tuhan. Mengapa kita tidak boleh melupakan kebaikan Tuhan? Karena jawaban yang pertama, Dia telah mengampuni dosa kita tanpa bayar. Dia mengampuni kesalahan kita dengan gratis. Yang kedua, bukan hanya dosa yang diampuni, masalah penyakit kita pun disembuhkan oleh Tuhan. Kemudian jawaban ketiga, mengapa kita harus mengingat kebaikan Tuhan? Karena kita telah ditebus oleh Tuhan dari kuasa setan. Kita telah dibebaskan oleh Tuhan dari kuasa iblis. Ayatnya yang keempat di situ dikatakan, Dia yaitu Tuhan yang telah menebus hidupmu dari lubang kubur. Lubang kubur di sini adalah berbicara tentang kuasa setan, kuasa iblis. Dan melalui kebaikan Tuhan yang diwujudkan oleh Tuhan melalui pengorbanan Yesus, mati di atas kayu salib, Dia dikuburkan dan bangkit dari antara orang mati. Itulah hadiah terbesar yang Dia wariskan buat orang-orang percaya. Oleh sebab itu, bagi orang percaya tidak boleh lagi takut kepada kuasa setan. Jangan lagi kompromi dengan setan, tapi kita telah diberikan anugerah oleh Tuhan, kuasanya, kebaikannya untuk melawan segala kuasa setan, kuasa iblis itu. Kemudian kebaikan Allah yang keempat adalah Ia memahkotai kita dengan kasih setia dan rahmat-Nya. Kita hidup sampai saat ini bukan karena kekuatan kita. Kita bisa melayani Tuhan, kita bisa bekerja untuk Tuhan, kita bisa menjalani hari-hari kita dengan baik. Itu bukan karena usaha dan kebaikan kita, tapi itu atas dasar kebaikan Tuhan, kesetiaan Tuhan, rahmat dan anugerahnya. Dalam ayat yang lain, kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi, dan kasih setia Tuhan itu tak berkesudahan. Itulah sebabnya kita selalu mengingat dan bersyukur akan kebaikan Tuhan yang besar itu. Kemudian kebaikan Allah yang kelima,
Ia memuaskan hasrat kita dengan kebaikan. Ayat 5a berkata, Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan. Kebaikan Tuhan tak dapat kita hitung, luar biasa. Napas hidup kita dijaga oleh Tuhan, keselamatan kita telah dianugerahkan oleh Tuhan, sehingga kita tidak akan menemukan lagi kebinasaan yang kekal, tapi kita boleh menemukan kehidupan yang kekal. Ini sebuah bukti dari kebaikan Tuhan. Oleh sebab itu kita tidak boleh melupakan kebaikan Tuhan. Kemudian kebaikan Allah yang keenam adalah Ia memperbarui kuat kita seperti yang ada pada burung Raja Wali. Ayat 5b berkata, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Kebaikan Allah yang keenam sekali lagi adalah Ia memperbarui kuat kita seperti yang ada pada burung Raja Wali. Nah, jadi di sini kita dapat melihat banyaknya persoalan, beban hidup ini sering membuat kita menjadi lunglai. Sering kita tidak berdaya dalam hidup ini. Tetapi kalau kita mengingat kebaikan Tuhan dan memandang kepadanya, maka kebaikan Tuhan itu selalu memperbaharui kekuatan kita. Yang lemah boleh kuat, yang susah boleh dihiburkan. Yang ketujuh adalah kebaikan Tuhan, Ia tidak memperlakukan kita setimpal dengan dosa-dosa kita. Ayat 10 berkata, tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Ini kasih Tuhan yang luar biasa untuk kita semua, bahwa Allah tidak memperhitungkan dosa dan kesalahan kita. Kalau dihitung-hitung, sudah berapa banyak dosa yang kita lakukan, baik dosa dan kesalahan yang bersifatnya vertikal, yang dalam arti kita berbuat salah kepada Tuhan, maupun dalam dosa yang bersifat horizontal. Kita berbuat dosa kepada Tuhan, berbuat dosa dengan sesama kita, sudah tidak dapat dihitung lagi berapa banyaknya. Tapi karena kasih Tuhan yang begitu besar, di sini dikatakan Allah, Ia tidak memperlakukan kita setimpal dengan dosa-dosa yang kita lakukan. Itulah yang pertama, tiga hal yang tidak boleh kita lupakan. Yang pertama tadi, kita tidak boleh lupa kebaikan Allah. Yang kedua adalah ayatnya yang pertama sampai yang kedua. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Jadi tiga hal. Yang kedua yang tidak boleh kita lupakan adalah bahwa kita tidak boleh lupa untuk membalas kasih Tuhan kepada kita. Dalam bentuk apa? Ayat yang ke-11 itu dalam bentuk hidup takut akan Tuhan. Hidup takut akan Tuhan itu merupakan bentuk dari hidup kita membalas kasih Tuhan. Karena Dia baik kepada kita, maka hidup kita juga harus baik. Hidup takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan berarti tidak melakukan kejahatan, tidak melakukan hal-hal yang melukai hati Tuhan dan melukai hati sesama. Ayat 11 mengatakan demikian, tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Tuhan. Jadi kalau bagaimana kita membalas kasih Tuhan? Melalui sikap kita yang takut akan Tuhan. Kemudian yang kedua, bentuk kita membalaskan kasih Tuhan adalah dengan jalan mentaati firman Tuhan. Firman-Nya, ayat ke-17 sampai 18 berkata, tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu. Ayat 18, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya.
bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjian Tuhan dan yang ingat untuk melakukan. Jadi bentuk kita membalas kasih Tuhan adalah melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan tidak semua orang Kristen selamat, hidup yang kekal, masuk surga. Tidak semua orang, tapi Yesus mengatakan orang yang selamat, orang yang berkenan kepada Tuhan adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Inilah yang hal-hal penting yang merupakan wujud daripada sikap orang percaya yang bisa mengingat akan kebaikan Tuhan dan membalaskannya dalam bentuk hidup takut akan Tuhan, dalam bentuk mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dengan setia. Bentuk yang berikut dari bagaimana kita membalas kasih Tuhan adalah dengan jalan beribadah kepadanya dengan sukacita. Mazmur 100 ayatnya yang pertama di sini, ayatnya yang kedua. Mazmur 100 ayat kedua mengatakan, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Jadi kalau orang yang tahu bahwa kebaikan Tuhan melimpah atas kehidupannya, maka bentuknya dalam hidupnya adalah dia setia beribadah kepada Tuhan dengan sukacita, bukan dengan terpaksa, bukan dengan rasa kedongkolan, bukan dengan rasa didorong-dorong hanya untuk menyenangkan orang tuanya atau siapapun, tapi ada kesadaran yang muncul dari dalam dirinya bahwa saya harus beribadah, memuji, memuliakan Tuhan. Karena kasih Tuhan, kebaikan Tuhan itu sangat besar dalam hidupku. Kemudian yang berikut, bentuk kita membalas kasih Tuhan adalah dengan jalan melayani Dia dengan roh yang menyala-nyala. Di dalam Roma 12 ayat 11 mengatakan, jangan hendaknya kerajinanmu menjadi kendor, tetapi hendaklah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jadi setiap orang percaya yang sudah mengalami kasih Tuhan, sudah dijamah oleh kasih Tuhan, sudah mengalami kebaikan Tuhan yang luar biasa, bentuk nyatanya dia mengambil bagian dalam pelayanan. Dia korbankan waktunya, dia korbankan perasaannya, dia korbankan segala-galanya. Apapun yang terjadi, dia berkorban untuk Tuhan. Inilah bentuk-bentuk daripada orang-orang yang sudah mengalami kasih dan setia daripada Tuhan, sudah mengalami kebaikan Tuhan melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Kemudian hal yang ketiga dari 3 hal yang tidak boleh kita lupakan, yaitu kita tidak boleh lupa keadaan kita sendiri. Artinya kita tidak boleh lupa diri. Jangan lupa daratan, ingat lautan. Seringkali dalam hidup ini ketika orang percaya diberkati oleh Tuhan, disertai sudah disembuhkan dari penyakit, sudah diampuni dari segala dosa dan kejahatannya, sudah merasa diri ada di atas angin, dia lupa bahwa semuanya itu karena kasih karunia-Nya Tuhan. Melalui hal ini kita diingatkan, kita tidak boleh lupa keadaan diri kita sendiri. Ayat 14 mengatakan sampai 16, sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat ini mengingatkan kita agar apapun yang kita miliki, kita tidak boleh lupa diri. Kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Kita tidak lupa diri. Kenapa? Karena diri kita ini lemah seperti debu. Ayat 14 dengan tegas, sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita sendiri debu.
Kita ini debu, tidak ada apa-apanya. Kalau kita bisa hidup semua seperti ini, kita boleh miliki ini dan itu, kita bisa menikmati ini dan itu semuanya karena anugerah Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Karena itu firman Tuhan mengajarkan kita tidak boleh melupakan diri kita. Kita harus ingat bahwa semuanya karena kebaikan Tuhan. Kemudian diri kita juga tidak dapat berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Di dalam Mazmur 127 ayatnya yang pertama dikatakan, kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah orang membangunnya. Kalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah orang menjaganya, mengawalnya. Ini menunjukkan bahwa tidak cukup kuat manusia untuk menjalani hidupnya sendiri dan berkata, sayalah orang yang paling mampu di dunia ini. Kemudian yang berikut, bahwa kita tidak boleh lupa keadaan diri kita, karena diri kita dibatasi oleh umur yang singkat. Ingat, umur kita ini sangat singkat dalam dunia ini. Ayat 15 dan 16 berkata, adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Inilah firman Tuhan yang mengajar kami, ingatkan kembali mengapa kita tidak boleh lupa keadaan diri kita, karena diri kita ini dibatasi oleh umur yang begitu singkat. Tidak ada seorang pun yang mengetahui kapan dia akan meninggal, kapan dia akan meninggalkan dunia ini. Tidak ada seorang pun. Karena memang begitulah hidup dalam dunia ini, sangat terbatas. Oleh karena itu, kita harus tidak boleh melupakan Tuhan, atau selalu ingat akan kebaikan Tuhan. Dan jangan lupa juga kita untuk membalas kasih Tuhan yang begitu besar kepada kita. Dan marilah kita hidup sadar diri. Semuanya kalau aku ada, kata Rasul Paulus, hanya oleh karena kasih karunia Tuhan semata-mata. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini yang bisa saya sampaikan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dalam segala aspek kehidupan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, hamba-Mu telah menyampaikan isi hatimu. Kiranya Tuhan dengan Roh-Mu yang kudus memetraikan itu di dalam hati umat-Mu pada saat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.